Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pola barisan bilangan ya. Dengan kompetensi dasarnya adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan indikator yang ingin dicapai adalah kalian diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian barisan aritmatika, 2. Menentukan suku ke n barisan aritmatika, dan yang ketiga adalah menghitung jumlah n suku pertama deret aritmatika. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini dengan judul barisan dan deret aritmatika. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pengertian barisan aritmatika. Apa itu pengertian barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang suku ya. Kalau kita lihat di sini ada contoh yang pertama itu ada 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21 dan seterusnya ya. Kita lihat antara 4 dan 7 itu ada selisih 3. Jadi 4 untuk menjadi 7 itu ditambahkan dengan 3. Begitupun dari 7 ke 10, 3. Dari 10 ke 13, 3 ya. Dan seterusnya, kalau kita lihat semua berjarak 3. Nah, yang disebut barisan aritmatika adalah barisan bilangan. Ini kan barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi dengan antara 4 dan 7 selisihnya 3. Antara 7 dengan 10 selisihnya 3 dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi bedanya itu positif ya. Sekarang kita lihat dari 15 ke 10. Selisihnya berapa? Ini selisihnya adalah min 5. 10 ke 5 selisihnya min 5. 5 ke 0 negatif 5 dan seterusnya. Jadi di sini kalau yang di atas itu bedanya bernilai positif, yang di bawah bernilai negatif. Nah, nanti untuk selanjutnya, jika selisih atau beda bernilai positif seperti contoh yang pertama ini, maka ini disebut barisan naik ya. Sedangkan yang kedua itu selisihnya bernilai negatif, maka barisan yang seperti ini disebut barisan turun. Kalau kita lihat yang pertama, nilainya semakin ke kanan semakin tinggi, sedangkan yang kedua nilainya semakin ke kanan semakin rendah. Nah, yang ini menunjukkan bahwa contoh yang pertama itu adalah barisan naik, sedangkan contoh yang kedua adalah barisan turun. Oke, kita lanjut. Nah, rumus barisan aritmatika itu ditulis sebagai UN sama dengan A plus N min 1B ya, dimana nanti UN-nya itu adalah suku ke N, B-nya itu adalah beda, A-nya itu suku pertama, dan N-nya adalah banyaknya suku ya. Nah, rumus di atas itu disebut rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Oke, kita langsung aja ke contoh agar kalian paham. Contoh 1, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 7, 10, 13, 16 dan seterusnya yang seperti contoh tadi. Tentukan bedanya. Nah, beda itu tadi lambangnya adalah B ya, B. Beda itu lambangnya adalah B atau selisih. Itu bisa dicari dari 10 dikurangi 7. 10 dikurangi 7. Berapa 10 dikurangi 7? 3. Atau kalian bisa juga mencari dari 13 dikurangi 10, kan sama saja. 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Atau bisa juga dicari dari 16 dikurangi 13, hasilnya sama 3 ya. Kemudian lihat jenis barisannya. Barisan aritmatika tersebut barisan naik atau barisan turun. Karena bedanya itu nilainya bersifat positif, maka jenis barisan aritmatikanya adalah jenis barisan naik ya, karena dia positif, bedanya positif ya, maka dia disebut
barisan naik. Kalau bedanya negatif disebut barisan turun. Kemudian yang ditanya suku ke-11 dari barisan tersebut. Lihat, ingat ya, pelajaran minggu lalu 7 itu disebut suku ke-1, 10 disebut suku ke-2, 13 disebut suku ke-3, dan seterusnya ya. Sedangkan selisih antara 10 dengan 7 itu disebut beda ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-11. Kalian karena sudah punya rumus ini yang tadi ya, kalian tidak harus menghitung satu persatu. Kita bisa langsung menjawabnya dengan rumus yang sudah kalian ketahui sebelumnya, yaitu apa? UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN itu N-nya itu 11. Ini artinya N sama dengan 11. Maka UN itu artinya adalah U11. A-nya berapa? A-nya itu di sini. Ini A itu suku pertama ya. Jadi A suku pertama, A-nya adalah berapa? 7. N-nya 11. Dikurangi 1 dikali B. Bedanya berapa? 3. Ya. Jadi U11 sama dengan 7 ditambah 11 dikurangi 1, 10 dikali 3. Ingat yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu ya. Jadi 7 ditambah 10 kali 3 itu 30. 7 tambah 30 adalah 37 ya. Jadi kalau Ibu ulang, ini itu sebagai A ya, ini sebagai A. Nah, dari 7 ke 10 itu sebagai B ya. Kalau ditanya suku ke-11, nah ini adalah apanya? Ini adalah N-nya ya. Jadi masukkan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Masukkan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan suku pertama. Nah, suku pertama itu apa? Ini suku pertama itu adalah A ya. Tentukan suku pertama barisan aritmetika di mana suku ke-15 adalah 86. Nah, suku ke-15 ini sebagai apa? Sebagai N ya, adalah 86. Jadi UN-nya 86. Selisihnya adalah 6. Jadi diketahui selisih itu kan beda ya. Selisih itu beda. B sama dengan 6, U15 itu sama dengan 86. Ditanyakan berapa A-nya, berapa suku pertamanya ya. Maka kita masukkan ke rumus saja langsung. UN-nya kan sudah ada U15 ya. Jadi berapa? 86. A itu yang ditanyakan. N-nya berapa tadi? N-nya 15. Berarti 15 dikurangi 1 dikali B. Bedanya kan sudah ada 6. Ya, jadi 86 sama dengan A ditambah 15 dikurangi 1, 14 ya, dikali N, dikali 6. Nah, ingat yang dikerjakan itu ini. 86 sama dengan A ditambah 60, 84 ya, 84. Maka A adalah 86 dikurangi 84 sama dengan berapa? 2. Jadi suku pertamanya adalah 2 gitu ya. Lanjut pada contoh berikutnya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah rumus suku ke N dari barisan ini. Ya, dari barisan ini. Yang ditanyakan UN-nya rumusnya apa? UN-nya itu rumusnya apa? Ya. Kalau kalian lihat di sini A, ini sebagai A, A-nya adalah 3. Bedanya itu berarti min 2 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 3 itu adalah min 5. Yang ditanya adalah UN. Berarti UN, ingat rumusnya apa tadi? A plus N min 1B. UN karena ditanya rumus ya, berarti UN A-nya berapa? 3 ditambah N min 1, B-nya diganti dengan min 5 dikali dengan min 5. Berarti UN sama dengan 3 ditambah, ingat dikali N dikali min 5, maka min 5N ya. Jadi ini langsung saja Ibu tulis min 5N. Min 5N ya, N dikali min 5 kan min 5N. Sekarang min 1 dikali min 5 berarti positif
5. Ingat, negatif kali negatif positif ya. Maka UN sama dengan 3 ditambah 5, 8 dikurangi 5N. Maka jika ditanya rumus suku ke N dari barisan ini, rumusnya adalah UN sama dengan 8 dikurangi 5N. Begitu ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari barisan aritmatika yang pemakainya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 12 kursi. Berarti paling depan itu kita anggap sebagai suku pertama, 12. Baris kedua berisi 14 kursi, berarti baris keduanya 14 kursi. Baris ketiga berisi 16 kursi, berisi 16 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-24 adalah, nah di sini sampai U24. Ya, jadi baris pertama 12, baris kedua 14, baris ketiga 16, seterusnya sampai baris ke-24 itu ditanyakan ada berapa kursi. Nah, kita caranya langsung saja dengan barisan aritmetik. Kenapa? Karena ini selisihnya tetap dari 12 ke 4 itu kan ke 14 itu kan ditambah 2. Dari 14 ke 16 itu ditambah 2. Berarti ini menunjukkan barisan aritmetik ya. Jadi A itu 12. Bedanya itu adalah 14 dikurangi 12 yaitu 2. Nah, yang ditanya adalah kursi pada barisan ke-24, berarti N-nya itu adalah 24. Berapa U24? Ya, yang ditanyakan adalah U24. Ya. A plus N min 1B. A-nya 12. N-nya tadi 24 ya. 24 dikurangi 1 dikali B. Bedanya adalah 2. Berarti 12 ditambah 24 dikurangi 1, 23 dikali 2. Ingat, kerjakan dulu yang ini. Jadi 12 ditambah 23 dikali 2, 46 ya. Maka ini 58 ya. 58 kursi. Jadi pada urutan ke-24, baris ke-24, jumlah kursi yang terdapat pada barisan ke-24 adalah 58 kursi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut pada deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Kita lihat pengertiannya. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Apa sih maksudnya? Kita lihat contoh. Lihat contoh yang pertama. Jika 4, 7, 10, 13, 16, 19 itu merupakan barisan aritmetik, lihat di sini selisihnya 3 semua ya. Itu merupakan barisan aritmatika, maka yang dinamakan deret aritmatik adalah jumlah dari ini semua. Jadi tinggal ditambahkan 4 ditambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19. Nah, inilah yang disebut deret aritmatika. Kita lihat pengertiannya. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetik. Jadi ini tinggal dijumlahkan. Itu yang disebut deret aritmatik. Kita lihat contoh yang kedua. Jika 8, 4, 0, min 4, min 8, min 12 itu disebut barisan aritmatika, lihat di sini selisihnya min 4 ya. 4 dikurangi 8 kan min 4. 0 dikurangi 4 min 4. Ya, jadi ini karena selisihnya sama min 4 maka dia disebut barisan aritmetik. Sedangkan yang dinamakan deret aritmatik adalah ini ditambahkan 8 tambah 0 tambah min 4 tambah min 8 tambah min 12. Coba kalau kalian lihat perbandingannya ini dengan ini. Kalau yang deret itu ada tambah, ada jumlah di situ ya. Oke, jadi barisan dengan deret itu hanya pada jumlahnya saja. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Kalau tadi rumus barisan aritmatika itu UN A plus N min 1B. Sekarang deret aritmatik adalah SN. Nah, sekarang kita lihat. UN tadi kan suku ke N ya. A itu suku pertama sama B itu beda, dan SN adalah jumlah N suku pertama. Jadi SN itu jumlah N suku pertama. Contoh, ibu misalkan punya 2, kemudian 5,
kemudian 8, kemudian 11. Nah, ini ada berapa? Ini dari sini kan 3, 3, 3. Nah, ini yang disebut ini, jika ini dijumlah, ini namanya S4. Ya, jadi jumlah 4 suku pertama. Ini kan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ada 4. Maka ini adalah S4. Ya, jumlah 4 suku pertama. Ini 4 suku pertama. Kalau misalkan S10 berarti ada 10 ininya. Ya, ini S4, jumlah 4 suku pertama. Jumlah N suku pertama. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya aja langsung. Soal 1. Jumlah 14 suku pertama dari deret aritmetika 18, 15, 12, 9 adalah. Nah, sekarang jumlah 14 suku pertama, berarti N-nya berapa? N-nya adalah 14. Kita lihat ini sebagai apa? A ya, berarti A sama dengan 18. Bedanya adalah 15 dikurangi 18. Berarti bedanya berapa? Bedanya adalah min 3. Bedanya adalah negatif 3. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 14 suku pertama. Ya. Nah, sekarang kita pakai yang mana? Ini kan ada 2 rumus nih. Rumus yang pertama, rumus yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai ya. Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai. Hanya untuk soal ini karena U yang terakhirnya itu belum diketahui, maka lebih mudah menggunakan rumus yang kedua ya. Bagaimana kalau ingin menggunakan rumus yang pertama? Boleh menggunakan rumus yang pertama, tapi kalian harus mencari dulu nilai UN-nya ya. Nah, kalau ini kan UN-nya belum ada, suku yang terakhirnya belum ada, maka sebaiknya gunakan rumus yang kedua. Jadi Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Ini rumusnya ya. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena suku yang terakhir belum diketahui ya. Sekarang N-nya adalah 14 dari sini. Ini ya. Dibagi 2, ini rumus 2 dikali A-nya kan 18 ditambah N-nya tadi 14 dikurangi 1 kali B-nya adalah negatif 3 tuh ya. 14 dibagi 2 7, kalikan dulu ini 18 kali 2 36 ya, ditambah 14 dikurangi 1 itu 13 dikali negatif 3 ya. Sekarang berarti 7 36, kemudian ini 13 dikali negatif 3 itu negatif 39 ya. Ini hasilnya negatif 39, ini dikali nih ya, negatif 39 dikali positif, jadi kan negatif ya, negatif 39. Jadi 7, 36 dikurangi 39 negatif 3. 7 dikali negatif 3 negatif 21. Jadi jumlah 14 suku pertama dari deret aritmetika ini adalah negatif 21. Loh, kenapa jumlahnya kok negatif? Coba kalian lihat di sini. Di sini semakin ke kanan nilainya semakin kecil, Kenapa? Karena bedanya negatif. Kan ini disebut barisan turun ya. Oke ya. Jadi kalau UN-nya belum diketahui, kalian gunakan rumus yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Jumlah dari deret aritmetika 5, 7, 9, titik-titik 27. Nah, ini nih. Ini kan sebagai A. Ini sebagai UN, U yang terakhir ya. Ini sebagai B, sebagai beda. Oke, kita lihat ya. Jumlah dari deret aritmetika ini berapa? Nah, sekarang masalahnya di sini. Di sini adalah A itu 5, bedanya itu adalah 7 dikurangi 5 yaitu 2. UN-nya itu adalah 27. Nah, permasalahannya kita membutuhkan N. N itu ada berapa banyak suku? Kan di sini ada titik-titik, kita nggak tahu di sini ada berapa jumlah sukunya. Ya. Sehingga dari 5 sampai 27 jumlah sukunya ada berapa? Kita harus cari tahu dulu supaya bisa menjawab jumlah dari deret ini, ya.
Nah, untuk mendapatkan n-nya kita bisa mencari dari sini. Nah, ini cari nilai n. Kita masukkan rumus UN, rumus yang pertama ya, n-1b. Kan ini UN nih, ini UN nih. Jadi masukkan ini 27. A-nya berapa? Ada 5. N yang dicari, kita ingin tahu ada berapa banyak suku. Dikurangi 1 kali B, bedanya berapa tadi? 2. Ya, berarti 27 sama dengan 5 ditambah N kali 2, 2N. Ya, kemudian negatif 1 dikali 2, negatif 2. 27 sama dengan 5 dikurangi 2 itu 3. Tambah 2N. Jadi 2N sama dengan 27 dikurangi 3 kan? Maka 2N sama dengan 24. N-nya adalah 24 dibagi 2. Berapa? 12. Oh, ternyata banyaknya suku dari 5 sampai 27 ini, dari sini sampai ke sini itu ada 12. Jadi N-nya ada 12 setelah dihitung ya. Nah, setelah tahu UN, baru kita bisa menjawab dengan salah satu dari rumus ini. Mana yang akan kita gunakan? Nah, tadi kan kalau yang pertama itu UN-nya belum diketahui, di soal yang kedua UN sudah ada. Berarti kita enak menggunakan yang pertama, rumus SN yang pertama, yaitu SN sama dengan N/2 A ditambah UN. Karena UN-nya sudah ada, yaitu 27. N-nya tadi berapa ini? 12 per 2. A-nya berapa? A tadi 5 ya. Ditambah UN. UN-nya 27. 12 dibagi 2 itu 6. 27 ditambah 5, 32 ya. 6 dikali 32, 192. Jadi jumlah dari deret aritmatika 5, 7, 9 sampai 27 itu jumlahnya 192. Jadi kalau kita tuliskan ya, kita gambarkan seperti ini. 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik sampai 27 ya. Ininya dari sini ke sini itu ada 12 suku ya. Itu jumlahnya adalah 192. Inilah yang disebut deret aritmetika. Itu ya. Demikian pembelajaran dari Ibu ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.